Rinjani by Siddiq Akbar Nugraha. Stigma masyarakat tentang mitos perempuan Bahulawean, seorang perempuan yang akan membawa petaka bagi suami dan keluarganya melekat pada diri Rinjani. Berbagai keanehan sudah muncul sejak ia lahir. Untuk menghindari cemoohan masyarakat, orang tua Rinjani mengungsi dan tinggal di ujung desa, sebuah tempat yang jarang dilewati masyarakat. Beranjak masa anak-anak Rinjani mulai masuk SD sampai SMA, dirinya pun masih dicaci maki oleh masyarakat. Meskipun tak sedikit yang kagum akan kecantikannya setelah dewasa. Suatu hari, Rinjani bertemu dengan Aryo, seorang pemuda pindahan dari Jogja, tampan, atletis, cerdas dan menjadi idola bagi remaja putri. Namun, Aryo tiba-tiba menghilang sebelum Rinjani sempat mengutarakan perasaannya. 12 tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka. Suatu hari, Aryo tidak sengaja menabrak Rinjani yang sedang bersepeda di jalan desa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aryo membawa Rinjani ke rumah sakit miliknya. Ayah dan ibu bersama adik-adiknya datang. Karena kesal, Pak Sarjito langsung memukul Aryo. Setelah Aryo berlalu meninggalkan Rinjani, perawat memberitahukan bahwa yang Pak Sarjito pukul adalah Aryo, pemilik rumah sakit itu. Setibanya di rumah, ibu Aryo langsung menanyakan apakah Aryo sudah menemukan tumbal berikutnya. Namun, tidak dijawab oleh Aryo yang langsung masuk kamar, mengunci pintu hingga terlelap. Di dalam mimpinya, ia melihat bahwa Rinjani lah wanita terpilih selanjutnya untuk menjadi tumbal Nyi Sekar, istri gaib Aryo. Aryo tidak ingin jika Rinjani menjadi tumbal selanjutnya. Nyi Sekar pun pasti sudah mengetahui kalau Aryo sedang jatuh cinta pada Rinjani dan bingung harus bagaimana menghadapi istri gaibnya itu. Keesokan paginya, Aryo langsung meminang Rinjani dan berniat menikahi Rinjani. 2 bulan setelah Rinjani sehat kembali, Aryo langsung melamar Rinjani. Mereka pun bertunangan dan menikah 4 minggu kemudian. Kini, Rinjani resmi menjadi menantu keluarga terkaya dan bangsawan Raden Mas Suryo, sekaligus menjadi daftar tumbal selanjutnya. Mampukah Aryo menyelamatkan Rinjani? Sementara itu, ada banyak hal mistis dan kekuatan supranatural tingkat tinggi yang disembunyikan pada diri Rinjani yang akan menjadi petaka bagi ibu dan Aryo serta Nyi Sukma. Bab 1. Pembukaan cerita. 500 tahun sebelum kelahiran Lembah Mau. Tidak. Lepaskan, aku tidak akan menyerah. Menyerahlah Nyi Sukma, kau sudah terkepung, aku akan mengampunimu jika kau melepaskan kutukanmu dari tanah kerajaan ini. Wahai Raden Arya, apa kau pikir aku akan melepaskan kutukan ini? Hehehe, jangan harap. Kalau begitu, baik, matilah kau. Wahai Raden Arya, karena kau telah melenyapkanku, terimalah kutukanku untuk tanah ini dan untuk keluargamu. Alkisah suatu hari tersebutlah sebuah kisah mistis dari 1001 kisah mistis di selatan pantai Jawa. Sebuah kutukan Nyi Sukma Roro Sekar karena cintanya yang diduakan oleh Raden Mahaputra. Nyai Sukma Roro Sekar seorang bangsawan cantik jelita, menjadi incaran semua lelaki baik bangsawan berusaha meminangnya, hingga rakyat biasa yang bermimpi memilikinya. Bahkan, seringkali para lelaki dengan lancang menginginkan untuk bersetubuh dengan Nyi Roro Sekar yang terkenal sebagai seorang penari cantik dan penampilan ayunya yang terawat. Raden Mahaputra adalah penguasa baru kerajaan Samudera Timur menggantikan ayahnya Raden Adipati Adia. Kerajaan terbesar dan terluas di pesisir timur pantai Jawa. Kerajaan Samudera Timur konon merupakan kerajaan terkuat di Asia Tenggara karena memiliki kekuatan bala tentara jin dan siluman. Raden Mahaputra dan Nyi Roro Sekar bertemu tidak sengaja di sebuah hutan hingga menumbuhkan benih-benih asmara di keduanya. Namun, kehadiran Nyai Citra Ayu menjadi bumerang di antara keduanya. Raden Mahaputra yang memang memiliki tujuan untuk menguasai seluruh kerajaan di wilayah selatan memanfaatkan situasi ini untuk merebut kerajaan selatan. Mendekati Nyi Citra Ayu dan membuat fitnah di dataran kerajaan wilayah selatan. Setelah berhasil meminang Nyai Roro Sekar, maka rencana jahat selanjutnya adalah melakukan politik adu domba di wilayah kerajaan selatan. Siang itu, Nyai Citra Ayu sudah tidak bisa lari kemanapun dari Raden Mahaputra. Akhirnya,
Dengan berat hati dan perasaan kalut Nyi Citra Ayu akhirnya mau bertemu dengan Raden Mahaputra. Namun, pertemuan itu hanyalah sebuah siasat untuk memulai perang sesungguhnya. Kesaktian Nyi Roro Sekar yang membangkitkan seluruh pasukan alam gaib menambah situasi semakin kacau. Pelampiasan amarah Nyi Roro Sekar merugikan seluruh penduduk namaku Rinjani Melantrova Saraswati Candrawarsa Agape. Aku lahir di malam bulan purnama, malam Jumat Kliwon Purnama ke-13, sebuah tanggal lahir yang amat mistis dan sakral. Mbahku percaya dalam mitos kepercayaan keluargaku bahwa anak yang lahir di malam bulan purnama di malam Jumat adalah anak istimewa. Dan, benar, sejak kecil aku berteman dengan makhluk gaib. Aku sering merasakan kehadiran mereka dan melihat mereka. Lingkungan sekitarku pun melihatku aneh. Stigma masyarakat desa bahwa aku ini berbahaya dan membawa malapetaka. Sejak kecil tidak ada satupun yang mau berteman denganku. Aku terisolir dari kehidupan dunia luar. Setiap ada acara, aku selalu diusir tidak boleh bermain dengan anak lain dan tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain. Ibu pun akhirnya melarangku untuk keluar rumah. Setiap pulang sekolah, aku pun hanya diizinkan bermain bersama adikku di halaman depan rumah. 20 tahun kemudian, aku pun beranjak dewasa dan tumbuh menjadi gadis cantik. Namun, aku tetap dilarang untuk bertemu orang banyak. Alhasil ketika kakak dan adikku pergi ke kota untuk mengadu nasib, aku pun disuruh untuk tetap menemani ibu dan ayah yang sudah semakin tua. "Jani, kamu itu sudah waktunya untuk menikah. Kami khawatir, jika nanti ibu bapak sudah meninggal, siapa yang akan merawatmu? Biarkan ibu memberitahu bapakmu agar mencarikanmu calon suami. Biar dari kalangan pesantren, ndak apa-apa asalkan ada yang menuntunmu nanti," kata ibu yang tiba-tiba saja menyuruhku untuk menikah saat kami sedang memasak untuk makan siang di dapur. "Bu, Rinjani baik-baik saja Bu. Ada Allah yang akan menjaga Rinjani. Ibu tenang saja, pikirkan diri ibu. Kamu ini, kalau dikasih tahu ngeyel terus, mbok ya nurut apa kata orang tua," balas ibu. "Bu, Jani masih ingin berbakti sama ibu dan bapak." Jani gak mau kalau nanti kasih sayang Rinjani harus terbagi. Rinjani masih ingin menemani ibu dan bapak di sini. Aku mengerti akan keresahan ibu dan wajar saja ibu khawatir padaku. Apalagi usiaku sudah 25 tahun. Usia yang mapan untuk seorang wanita menikah. Ketika aku dan ibu sedang asyik mengobrol, seorang pria tua mengenakan baju surjan sedang melepaskan topi kapingnya. "Dia bapakku." Menjelang makan siang, jika pekerjaannya sudah selesai biasanya bapak akan pulang dulu sebelum mulai berkeliling lagi menjajakan sapu ijuk. Bapakku, Pak Sarjito memang seorang pekerja keras. Berkat kerja kerasnya beliau mampu menghidupi keluarga dan menyekolahkan ke-9 orang anaknya hingga S3. Sedangkan ibuku, Sarmilah, 73 tahun, hanya seorang ibu rumah tangga. Di usianya yang sudah 75 tahun bapak masih terlihat sehat dan bugar. Karunia yang luar biasa dari Allah untuk bapak dan ibu tetap sehat dan menjalani aktivitas mereka dengan lancar. Ini semua juga berkat pola hidup kami yang sehat dan bebas dari stres. Kehidupan masyarakat pedesaan yang alami, serba mengandalkan dari alam, aktivitas bersawah, makan secukupnya dan hidup damai bebas dari stres membuat masyarakat di desa bebas dari faktor resiko penyakit darah tinggi, DM, stroke, jantung dan penyakit mematikan lainnya. Sudah biarkan saja, kalau menurut Bapak, Rinjani sudah dewasa dan toh, ia juga pasti ingin menikah, punya keturunan, punya keluarga, mengurus suami dan mendidik anak-anaknya kelak itu sudah sunatullah. Namun, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Qs An-Nisa 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kita pasrahkan saja apapun yang terbaik buat Rinjani. Malam itu adalah purnama ke-17.
Angin lembut bertiup membawa aroma yang harum semerbak, menyeruak di seluruh ruangan kediaman Mbah Sarjito. Aroma yang selalu tercium ketika malam menjelang ulang tahun Rinjani akan tiba. Bersambung